Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari, dan mari kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab 2 Korintus 4. Kita akan membaca ayatnya yang ke-1. Sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul tidak tawar hati. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempelajari ayat firman Tuhan ini bersama-sama dengan menggunakan O, I, dan A. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Nah, dalam pasal ini Rasul Paulus memberikan suatu penjelasan untuk membersihkan pelayanan mereka atau membersihkan nama baik pelayanan dari para rasul termasuk Rasul Paulus, karena ada tuduhan-tuduhan dari para guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu, di mana guru-guru palsu itu menuduh bahwa rasul-rasul dan juga Rasul Paulus ini sebagai pendusta karena mereka mengajarkan tentang Injil kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi bagi guru palsu apa yang diajarkan oleh rasul-rasul itu adalah sebuah dusta, sebuah hal yang tidak benar. Nah, kemudian guru-guru palsu itu juga berusaha keras menghasut jemaat dan orang-orang di Korintus untuk berprasangka buruk, berpikiran buruk, berpendapat tidak baik mengenai rasul-rasul dan pelayanan mereka. Oleh sebab itu dari pasal ini kemudian Rasul Paulus seperti mengklarifikasi atau memberikan penjelasan, mengungkapkan kebenaran dengan harapan kemudian bisa mengubah pola pikir orang yang sudah berprasangka buruk, kemudian bisa berpikiran baik kembali dan menerima pelayanan para rasul dan membersihkan nama baik rasul-rasul dan juga pelayanan mereka. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada guru-guru palsu yang ada di situ betapa rasul-rasul itu sangat mempercayai dan menghargai tugas mereka sebagai pelayan Injil, sehingga mereka pun memberitakan Injil dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan pasti kebenaran yang mereka sampaikan, Injil yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang benar, pengajaran yang benar yang berasal daripada Allah. Nah, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa para rasul yang melayani khususnya di tengah-tengah jemaat Korintus itu tidak menyombongkan diri mereka sendiri dengan jabatan atau pelayanan yang mereka lakukan. Tetapi para rasul memang terdorong untuk bekerja dengan giat dalam memberitakan Injil karena mereka sudah dipilih dan dipanggil Allah sendiri untuk menjadi pelayan Injil. Kemudian Rasul Paulus juga menegaskan bahwa para rasul yang melayani, yang memberitakan Injil, semuanya itu tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah, sehingga yang mereka sampaikan adalah hal yang benar, pengajaran yang benar. Nah, sebaliknya para rasul selalu menyatakan ya pengajaran-pengajaran yang berasal daripada Allah melalui Injil yang mereka sampaikan. Nah, itulah penjelasan atau penyampaian dan juga klarifikasi dari Rasul Paulus mengenai pelayanan mereka dan juga rasul-rasul yang lain untuk membantah segala tuduhan dan dakwaan dari guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu. Nah, kemudian interpretasi Bapak Ibu, apa yang kemudian kita bisa dapatkan dari penjelasan Rasul Paulus ini, dari apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini, kira-kira apa pelajaran yang dapat kita ambil dan kemudian dapat memberkati kita sebagai umat Tuhan yang ada di zaman sekarang. Di sini kita melihat Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain sudah mengalami banyak tantangan di dalam pelayanan mereka. Ya, kita sudah dapat membaca dalam kisah-kisah sebelumnya bagaimana rasul-rasul ini sudah pernah mengalami penolakan-penolakan dari orang-orang yang kepada mereka rasul-rasul ini menyampaikan Injil. Kemudian mereka juga sudah menerima yang namanya tuduhan, dakwaan ya dari guru-guru palsu, bahkan orang-orang lain yang tidak terima dengan pengajaran mereka atau dengan iri dengan keberadaan mereka karena banyak orang yang mau percaya kepada Injil. Termasuk dalam perikop ini apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bagaimana ada guru-guru palsu yang menuduh pelayanan mereka, mencap pelayanan mereka dengan
status yang tidak baik, dengan penilaian yang tidak baik. Nah, seperti ini yang kita sudah lihat tadi di dalam observasi. Nah, bahkan masih banyak lagi hal-hal lain yang menjadi tantangan dalam pelayanan rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus di zaman mereka pada saat itu. Nah, meskipun Rasul Paulus bersama dengan rasul-rasul lain ini menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan ya, ujian di dalam setiap pelayanan mereka, bahkan tantangannya tidak mudah, bahkan sangat berat sekalipun Bapak Ibu. Namun kita melihat bagaimana pelayanan mereka itu sangat ditolong oleh Tuhan, sangat disertai oleh Tuhan. Dalam pelayanan pekabaran Injil mereka, rasul-rasul dan termasuk Rasul Paulus sangat tahu betul dari siapa mereka memperoleh kesempatan untuk dapat melayani, memberitakan Injil, dan dari mana mereka mendapatkan kekuatan ya untuk mereka dapat berjalan melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil mereka meskipun banyak tantangan dan cobaan. Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya sangat sadar dan tahu betul bahwa mereka menerima panggilan dan kemudian kesempatan untuk melayani itu berasal daripada Allah. Kemudian kekuatan mereka dalam pelayanan, rasul-rasul pun sadar dan tahu bahwa itu berasal daripada Allah. Semuanya berasal daripada Allah. Di dalam ayat 1 kita bisa melihat tadi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ya, di dalam ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Hal-hal inilah yang membuat Rasul Paulus dan juga rasul-rasul lainnya tidak tawar hati ya, dan tidak menyerah, kemudian tidak putus asa di dalam melakukan tugas dan pelayanan mereka. Nah, di sini kita dapat belajar Bapak Ibu, kekuatan dan pertolongan daripada Allah bagi rasul-rasul inilah yang kemudian membuat mereka tetap kuat, tegar, ya, teguh dan bertahan sampai akhir dalam pelayanan pemberitaan Injil mereka. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat bagaimana ada kekuatan Tuhan yang benar-benar memampukan rasul-rasul ini untuk tetap bertahan di dalam pelayanan mereka meskipun ada tantangan dan cobaan yang begitu berat. Nah, dari hal ini kita dapat belajar bersama-sama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana jika kita setia, kita tidak tawar hati dan tekun melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan firman-Nya. Maka ketika ada tantangan, ada ujian, ada cobaan dalam kehidupan kita, ya kita akan dijadikan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, yang teguh dan dapat bertahan sampai akhir, ya bahkan sampai menang dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan itu. Sama seperti yang dialami oleh rasul-rasul dalam pelayanan mereka. Dan pada akhirnya hidup kita pun akan menjadi berkat, kesaksian yang hidup dan dapat juga menjadi pekabar Injil ya, dan juga dapat menjadi penyampai kuasa Allah bagi orang lain di sekitar kita dari kesaksian dan pengalaman hidup kita yang luar biasa bersama Tuhan. Sama seperti juga yang dilakukan oleh rasul-rasul ini, mereka tetap bertahan dalam pelayanan sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu yang dapat kita pelajari dari renungan firman Tuhan ini. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjadi pribadi yang tetap setia, tidak tawar hati dan tekun mengiring Tuhan. Ya tentunya kita harus berusaha hidup dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan Yesus supaya kesetiaan kita ya semakin bertambah karena kita dekat sama Tuhan. Ya, jadi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita tidak akan menjadi pribadi yang tawar hati karena kita dekat dengan Tuhan. Ya, di dalam hidup dekat dengan Tuhan apa yang dapat kita lakukan? Di sana kita dapat banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, hidup dekat, hidup melekat kepada Tuhan itu artinya hidup yang banyak berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Yaitu cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kemudian banyak bertemu dengan Tuhan melalui ibadah, melalui pujian, penyembahan, puasa, yaitu cara kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Kemudian banyak memberi untuk Tuhan, terlibat dalam pelayanan, ya mau ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kemudian juga dengan kita menyenangkan hati Tuhan, ya menunjukkan sikap
sifat dan perilaku hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang kita lakukan, yang dapat kita kerjakan ketika kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka dalam kehidupan kita pasti akan banyak berkomunikasi, banyak bertemu dengan Tuhan, banyak memberi untuk Tuhan. Nah, itulah yang harus kita lakukan supaya kita ini menjadi pribadi yang tidak mudah tawar hati, menjadi pribadi yang teguh, menjadi pribadi yang kokoh di dalam Tuhan, sehingga menghadapi apapun dalam kehidupan kita akan dapat bertahan, bahkan menang sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini, mengajarkan kami Tuhan untuk kami tetap setia mengiring Tuhan, tekun melayani Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan. Karena dari situlah kami akan dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang teguh, pribadi yang tidak mudah tawar hati. Terlebih khusus saat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sadai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cintakan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya keluarga GPD Sadai Magelang menerima segala berkat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidup kami layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.